Saat ada surat, himbauan untuk tidak melakukan aktivitas di masjid. Mana yang lebih banyak? Orang yang kontra, orang yang berontak, jeung orang menerima. Pasti banyak orang yang menerima. Kenapa? Kia, manusia itu ada dalam disebut teh jadi luapan ya atau napi ungkapan tina jiwana ya nu disebut refleksi gitu. Nah, akan bergantung karena tadi mana yang lebih dominan dina dirina. Kan manusia teh ketika dia lahir, dia akan membawa tabiat bawaan. Ya, karakteristik bawaan. Itu sisi insaniah sebagai manusia. Saat dia mendapatkan hidayah, dia akan mendapat ilmu. Ya. Ilmu inilah yang harus bisa mengalahkan tabiat. Nah, ketika orang diuji oleh Allah, maka nanti pada saat ujian ini dia akan dituntut mana nu keluar refleksi insaniah atau napi refleksi ilmiah. Contoh, lamun urang titajong. Ya, orang titajong. Reaksi insaniah, refleksinya adalah ambek kukulutus. Tapi cek ilmu harus mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun urang titajong, maka refleksi mana yang lebih dominan muncul? Pasti refleksi insaniah. Refleksi ilmiah pasti bakal terkesampingkan. Gitu. Gitunya. Nah, pada saat turun himbauan agar tidak melakukan kerumunan di masjid dengan melaksanakan aktivitas ibadah di masjid, kira-kira jelema menanggapi himbauan itu pakai refleksi ilmiah atau insaniah? Insaniah dari do. Maka banyak orang yang tidak berontak. Tapi coba, lamun turun himbauan, semua toko, semua rumah makan, semua pabrik, semua pasar, semua tempat lahan usaha ditutup. Kira-kira reaksi mana nu keluar? Refleksi ilmiah, refleksi insaniah. Insaniah itu yang keluar, mereka akan berontak. Pasti manehna bakal berontak. Nah, ini urusan batnun. Semua akan demo besar-besaran untuk menolak agar tidak ditutup. Yang hari ditutup pengajian dah sesuai jeung kondisi hatena. Ya dia tidak berontak. Tapi pada saat ditutup tempat usaha dia berontak karena berkaitan dengan perutnya. Ya. Saat pemimpin ya mencoba menyuruh manusia untuk tidak berkeliaran. Mereka mencari cara untuk menutupi perutnya. Ya. Tapi pada saat dia menghentikan dari aktivitas ibadah, kira-kira ayat alternatif yang dibuat oleh pemimpin itu untuk menyelamatkan jiwanya. Tina jauh dari petunjuk. Itu ayat alternatif. Mestinya alternatif itu harus dicari agar walaupun dia berada di rumah, tapi ilmu mah tetap menang. Itu kewajiban pemimpin. Sebab pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban dari siapa yang dipimpinnya, bukan sekedar ditanya urusan babeteungna, tapi ditanya oge bab hatena. Kumaha lamun manehna gitu. Anu dilarang tadi beraktivitas dengan kerumunan itu dalam beribadah, jadi pae hate kusabab teu meunang hidayah. Sanu tanggung jawab? Ya pasti pemimpin ini yang mengeluarkan regulasi itu. Di akhirat dia harus tanggung jawab lahir dan batin. Berarti lamun solusi perut harus dikeluarkan, ya solusi hati ge dikeluarkan. Alternatifna tidak lantas berbicara, teuing urang ngomong tanggung jawab, itu tidak bisa. Pemimpin berlepas tanggung jawab. Gitu. Ya. Nah, maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu
hanya orang-orang yang menghususkan rasa takutnya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tuh. Nah, maka di kitab Ruhul Bayan juz katilu halaman 188 dijelaskan maksud walam yahsya. Ya, dalam ayat itu, ia tidak merasa takut dalam perkara-perkara agama kecuali kepada Allah, sehingga ia beramal sesuai dengan perintah dan larangannya. Pokoknya mah apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah akan dilaksanakan. Gitu kan tanggung jawab itu. Tidak berpengaruh terhadapnya celaan orang yang mencela. Ya, sifat pemakmur masjid. Dia tidak akan merasa terpengaruhi dengan celaan orang yang mencela, bulian orang yang membuli. Tidak pula takut terhadap orang yang dolim. Moal sieun kuno dolim. Tuh, ya. Termasuk di dalamnya tidak takut ketika berperang. Dan dia tidak akan takut untuk berperang. Maka dengan ayat nu disebut baiat Bedon, Baiat Aqobah, Baiat Ridwan. Saat mereka terhalang dari Masjidil Haram, mereka harus berbaiat. Naon sing bisa teu nyiapkeun diri untuk tidak takut terhadap orang-orang yang menghalangi, yang zalim. Belaan ngayakeun perjanjian supaya bisa masuk ke masjid. Oh, kita sudah melaksanakan perjanjian tapi gagal. Ya. Berarti harus mencari cara agar tetap hati terpaut ke masjid. Gitu. Nah. Dan semisalnya, pokoknya mah naon wae anu nyababkeun manehna mendapat tekanan, dia harus berupaya untuk bisa melawannya. Itu. Nah, adapun rasa takut yang bersifat naluri, bersifat insting, ya, naluriah, seperti takut terhadap gelap, binatang buas yang membinasakan, bencana-bencana yang besar, siga ayeuna wabah penyakit. Tuh. Maka hal itu tidak menodai rasa takut kepada Allah. Henteu, tidak menodai. Jadi lamun misalnya orang, ya, mereka masjid, aduh, sieun corona, tidak menafikan rasa takut kepada Allah. Henteu. Tidak menafikan. Jadi lamun orang misalnya gara-gara misalnya orang mah ka masjid teh sieun, tidak menafikan rasa takut. Da eta mah insting manusia mah naluri wajar lamun sieun ku panyakit. Sieun ku poek ge wajar. Da eta mah insting. Siga sato binatang. Nah, aya sato keur leumpang gitu kan. Misalna manuk. Begitu erek macok hakaneun tarojol ucing, manehna hiber, eta mah naluri manusia, sifat naluriah manusia mah pasti sieun ku nya hal-hal anu memang mengancam karena dirina. Eta mah naluriah wajar gitu. Tidak menafikan atau menodai rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu merupakan irodah. Da ari sieun ka Allah mah lain naluri. Tapi irodah dihendaki gitu. Kita menghendaki tidak takut kepada Allah. Berarti mah refleksi ilmiah, irodah yang keluar dari kepahaman terhadap ilmu. Da sieun ku Allah mah teu ujug-ujug. Ari sifat tadi mah sieun ku poek, sieun ku panyakit, da ujug-ujug aya di setiap manusia disebutna naluriah. Da ari sieun mah moal ujug-ujug aya, itu harus terdidik dan terbimbing oleh hidayah. Tah disebutna irodah. Jadi sieun teh aya dua, sieun naluriah jeung sieun irodah. Tuh ya. Nah, terus jadi karena takut kepada Allah itu merupakan irodah yang timbul dari tergambarnya keagungan Allah dan ilmunya
yang meliputi semua pengetahuan dan kesempurnaan kekuasaannya untuk membalas amal-amal secara mutlak. Jadi, orang yang takut kepada Allah itu, dia tahu bahwa Allah itu Maha Agung, bahwa Allah itu memiliki kesempurnaan kekuasaan untuk membalas semua amal perbuatan. Kitu sabab apal eta jadi we sieun. Lamun jelema tiba-tiba lahir, dia sudah punya irodah, bisa punya naluriah, sieun ku poek nya, sieun ku anu. Apa tiba-tiba sieun ku Allah? Tidak. Lamun sieun ku Allah teh naluriah, berarti moal aya jelema musyrik. Ya, berarti kondisi wabah ini menguji manusia mana yang mengikuti takut naluriah, mana yang mengikuti takut iroda. Kepaham tuh? Punya? Ya. Terus, jadi lamun membalas Allah kepada amal-amal mereka itu secara mutlak berarti bebas, tidak terikat. Allah itu tidak terikat. Jadi karena kita tahu Allah itu tidak terikat oleh siapapun dan tidak tertekan oleh siapapun untuk membalas, maka timbullah ada rasa takut. Tak ima urusan keyakinan. Dan itu tidak akan ada kecuali hanya di pemakmur masjid. Jelema nu tara mamurkeun masjid mah moal boga eta. Gitu. Ya. Ini kan nalika dia tidak pergi ke masjid, tidak ada rasa takut. Ya, kalian pahamnya ya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Rasa takut yang bersifat naluriah ini tidak masuk di bawah qasdun, maksud atau niat, dan irodah. Jadi kasieun naluriah mah sieun ku panyakit, sieun ku binatang buas, ya, sieun ku pamajikan, itu mah naluriah, itu mah. Ya, itu mah naluriah bukan termasuk anu disifatna di bawah qasdun. Jadi ente ku teu niatan eta mah gitu. Semua sudah punya. Kudu ku ilmu eta mah gitu. Ya, tapi ari irodah mah dia ada qasdun, ada niat gitu. Harusnya kapam ya? Nah, jadi bedakeun rasa sieun naluriah, rasa sieun irodah. Sieun ku Allah mah irodah, refleksi ilmiah. Sieun kunu tadi mah penyakit virus, berarti naluriah. Berarti refleksi insaniah. Oke? Ya. Nah, tos gitu. Nah. Maka kalau orang yang tadi terancam oleh sesuatu yang membuat dia merasa takut, lalu rasa takut itu mendorong dia untuk berwaspada, maka itu adalah bagian tina sifat tadi teh mensandingkan antara takut naluriah dan takut irodah. Gitu. Sehingga saat kita khawatir diserang oleh musuh. Nah, mata disebutkan dina tafsir Asy'arawi juz ke-8 halaman 4860 dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, yaitu tidak merasa takut dalam agamanya kecuali kepada Allah. Namun tidak melarang dari rasa takut yang membuatmu bersiaga terhadap musuh dan mewaspadai permusuhannya terhadapmu. Jadi lamun urang ayeuna sieun teh ngan ka Allah wungkul, tapi teu nanaon lamun urang rek waspada tina musuh. Henteu kieu pedah aya musuh, urang teh rek ngaheulakeun sieun ku Allah wungkul, jadi we sologoto alias sembrono, ceroboh, itu salah. Nah, saat seperti kieu urang aya ka sieun ku Allah, lamun teu ngajalankeun ibadah ka Allah, kita takut Allah murka. Kumaha mun dieureunkeun salilana urang teu ibadah. Gitu kan? Nah, maka untuk supaya terlaksana tadi pelaksanaan ibadah ke Allah karena dorongan rasa takut pada Allah dari irodah itu,
Maka secara naruliyah kita berupaya untuk menghindari sesuatu yang membahayakan. Lamun tina sieun virus, nya upayakeun we. Tadi teh ikhtiar pakai masker, membersihkan, menjaga gitu kan, mengetes kesehatan. Eta bagian tina upaya. Tapi kalau upaya yang didahulukan adalah naluriah, tapi sieun ku Allah nah henteu, maka dia tidak akan pergi ke masjid gitu. Kapamnya? Jadi angkat ke masjid deh dibarengan ku ikhtiar. Ulah kieu peda urang mah dengan kasieun ka Allah wungkul terus sembrono salogoto itu juga tidak boleh. Gitu. Tapi kalau kita semata-mata mengikuti rasa takut nu sifat naluriah, ya sarua diceroboh karena berarti kita menafikan kepada Allah seperti orang yang bersujud di masjid. Misal aya jelema ka masjid salat. Kan virus itu dianggap goib. Al-goibu dohir. Goib tapi dohir. Pada saat dia mau sujud, dia kan tidak tahu di tempat sujud itu ada virus atau tidak. Lalu dia bersujud. Karena ada dorongan rasa takut naluriah, lalu dia tidak menyempurnakan sujud. Nah, kepala, wajah tidak sampai kepada tempat sujud. Bisa saja Allah menetapkan tempat yang tidak bervirus dengan kalimat Allah kun, lalu bervirus, lalu masuklah ke dalam hidung orang itu yang tidak menyempurnakan sujud. Karena Allah mengatakan, misalnya, karena kamu lebih takut kepada sesuatu yang tidak kamu lihat, ketimbang kamu takut kepada apa yang sedang kamu lihat, maka virus yang tidak ada menjadi ada, lalu masuklah ke tempat pernapasan, tungtung nama kajang gitu. Nah, terus lamun aya jelema teu apal di aya virus, lalu dia menyempurnakan sujudnya, padahal di tempat itu ada virus, bagi Allah mudah untuk menahan. Karena dia lebih takut kepadaku daripada kepadamu, maka kun si virus tidak masuk ke tempat. Da virus teh asup jeung henteuna Allah nu ngatur. Nah, maka ini bagaimana upaya menyandingkan antara rasa takut naluriah dan rasa takut irodah. Jangan sampai irodah kalah dengan naluriah. Lamun irodah eleh ku naluriah, berarti kita kembali kepada asalnya kita. Naon asalnya kita? Manusia itu termasuk ke dalam kelompok hayawanat. Makhluk disebut binatang. Tapi manusia tidak disebut binatang secara mutlak karena diberikan akal dan fitrah. Gitu kan? Nah, kalau orang sudah meninggalkan fitrah, lamun jelema geus ninggalkeun kana tadi irodah, nah, berarti dia akan lebih mengedepankan sisi naluriahnya sebagaimana umumnya hayawanat. Berarti dia akan kembali pada sifatnya sebagai binatang. Khawatir kalau lama-kelamaan dia akan seperti kal an'am balhum adol, karena dia lebih mengedepankan insting daripada irodah. Dia lebih mengedepankan refleksi insaniahnya daripada refleksi ilmiah. Gitu. Ya. Jadi lamun urang rek memadukan ya tidak apa-apa. Kita bersiap siaga, gitu kan? Nah, berwaspada, tapi tetap rasa takut itu hanya kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan. Nah, gitu. Nah, maka tidak ada lagi orang yang memusatkan rasa takutnya hanya kepada Allah. Itu adalah sebaik-baik bentuk ungkapan rasa takut kepada Allah dan sebagai sebaik-baik sikap keadilan dirinya terhadap dirinya sendiri. Jadi moal aya jelema nu paling adil kecuali nu sieun teh ngan ka Allah wungkul gitu. Nah, kapan ari disebut adil teh nempatkeun sesuatu pada tempatnya. Ari sieun ditempatkeunna kudu ka saha? Lamun sieun
teu ditempatkeun karena tempat nu semestinya, berarti itu tidak berlaku. Kapamnya? Nah, makanya, dalam tafsir As-Sa'alibi juz 3 halaman 169, ketika dijelaskan walam yahsya ilallah dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maksudnya adalah rasa takut sebagai bentuk pengagungan dan ibadah. Jadi sieun teh karena mengagungkan Allah dan sebagai bentuk wujud ibadah kepada Allah. Tuh. Nah, ini merupakan kedudukan adil dari manusia. Jadi manusia sudah menempatkan sesuatu pada tempat. Lamun si jelema tadi nu sujud, nu kuduna nyampurnakeun sujud. Tapi dia tidak menyempurnakan sujud karena takut sesuatu yang tidak dia lihat, yaitu penyakit yang belum pasti ada, berarti dia sudah tidak bersikap adil karena tidak menempatkan posisi pada posisinya sendiri gitu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak bisa tidak bahwa manusia itu merasa takut kepada selain Allah. Ya tidak bisa ditolak. Ai jelema mah sok sieun ku salian Allah. Ya. Naon jelema tidak bisa tidak sieun ku selain Allah. Kita ambil contoh. Ada seorang manusia yang sudah lepas ruhnya, lalu kita sebut dengan mayat. Lalu mayat dibaringkan ya di satu tempat, dan kita sudah punya keyakinan secara keilmuan bahwa mayat tidak akan bergerak lagi. Ya, yang orang nunggu payung pasti dia tidak akan bergerak. Itu dalam keyakinan kita. Secara ilmu. Secara ilmu. Lalu ditanya, sanggupkah menemani mayat itu tidur semalam? Nah, disitulah nanti akan terlihat mana yang lebih dominan, refleksi ilmiah atau refleksi insaniyah. Mana rasa takut yang sifatnya naluriah dan mana rasa takut yang irodah. Lamun make rasa takut irodah, dia akan tenang tidur karena dia yakin dengan ilmunya mayat itu tidak akan bergerak dan tidak akan mencoleknya. Ya gitu. Nah, tapi lamun ieu mayit anu diyakinan moal gerak jeung moal noel, tuh dituturkeun ku rasa takut yang sifatnya naluriah, berarti manehna pas ngagoler pasti dia akan tidur dengan tidak nyenyak dan tidak nyaman. Dan berzikir sampai subuh. Kan gitu. Nah, patarosanana balik deui kana diri orang masing-masing. Sanggup henteu dengan rasa takut iroda itu tidur bersama mayat semalam saja. Gitu. Bisa tuh. Kan gitu. Ia ngobrolkan bagaimana manusia tidak bisa tidak akan takut kepada selain Allah. Berarti nalurinya kuat. Mata wajar lamun saat ada informasi tersebar virus corona, sanajan di wilayah aman wae, jelema embung ngariung ka masjid. Karena tadi teh gitu, mayat yang dianggap yakin tidak akan bergerak, dianggap bergerak. Gitu. Namun teh mah virus teh can aya, can nyebar, tapi dianggap geus nyebar gitu. Lamun di tempat nu geus nyebar mah kita paham. Tuh. Nah, maka kembali tadi pada saat kita mengikuti rasa takut yang sifatnya naluriah itu bakal diuji pada saat tadi ada kedaruratan sehingga tidur di samping mayat. Tapa tarosana kieu. Kalau kita bicara masalah tadi untuk ke masjid karena kekhawatiran terjadi penyebaran virus, ya. Lamun di zona merah ditetapkan fikih kedaruratan, ya, itu memang pantas.
Karena virus sudah dinyatakan tersebar dan banyak korban. Berarti pikir kedaruratan itu dipakai. Lalu bagaimana bisa pikir kedaruratan digunakan di wilayah yang zona hijau, yang masih jauh dari penyebaran, baru kekhawatiran. Seperti kasus kia. Kalau bicara masalah kedaruratan pasti kan biasanya kembali kepada ayat tentang keterpaksaan memakan sesuatu yang diharamkan. Ibarat contoh, urang kaleuweung ya, saat kita di hutan, kita kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali seonggok bangkai, dan bangkai itu pun bangkai babi hutan. Nah, nya haram ku babi na, nya haram ku bangkai na. Kapan saat kita boleh memakan itu sebagai darurat? Nah, iya masalahnya. Nah, saat kita laparnya itu bisa sampai menimbulkan kematian, alias langlayeun, geus langlayeun ieu mah pipaeheun, barulah boleh untuk menyelamatkan hidup. Karena tidak ada obat lapar kecuali makan. Itu bisa diusapan gitu. Lalu memakanlah sebagian makanan hanya sekedar untuk mengganjal, menghilangkan rasa lapar dan menghindari dari kematian. Kumaha mun kieu lapar biasa ieu mah masih bisa ditahan sampai pulang. Apa bisa dianggap darurat lalu memakan bangkai babi hutan? Tidak bisa pikir kedaruratan dipakai untuk orang yang zona hijau masih bisa menahan lapar. Tapi bangkai babi hutan itu boleh dikonsumsi saat kedaruratan bagi orang yang sudah zona merah. Langlayeun pipaeheun. Kapaham teu? Tuh kan? Nah, sesuatu yang bersifat darurat itu tidak dilakukan dengan rasa senang hati. Tapi ada rasa beban dosa. Pertanyaan saya, saat ada virus corona, orang tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan karena terhalang. Himbauan atau apapun yang bersifat terhalangi dari masuk masjid, ayat perasaan menyesal dan rasa tidak ridho saya sholat di rumah. Lamun tadi menikmati sholat di rumah dan tidak ada rasa beban, tidak ke masjid, berarti dia seperti orang yang memakan bangkai babi hutan pada saat zona hijau, perut tidak terlalu lapar. Pertanyaan berarti makan itu dengan menikmati. Komo lamun dibekal ka imah. Ya. Nah, komo lamun memaksakan kondisi tadi teh henteu termasuk anu darurat, tapi memaksakan diri darurat, menjona merahkan zona hijau gitu. Ya kan tadi, waman adlamu, siapa lagi yang lebih dolim dari orang yang seperti itu? Berarti dia sudah menghalangi dirinya dari menjadi manusia yang lebih beriman, yang paling beriman, yang harusnya memakmurkan masjid. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Nah, tidak bisa tidak bahwa manusia itu merasa takut kepada selain Allah, merasa takut terhadap bahaya-bahaya duniawi. Tidak bisa tidak, pasti jelma itu takutnya bahaya-bahaya sifatnya duniawi. Dan semestinya dalam semua hal itu ia merasa takut terhadap ketentuan Allah dan pengaturannya. Pokoknya mah wajar aisieun ku nu sifat duniawi mah, tapi sakuduna dina sagala kasieun eta teh nu leuwih pokok mah kudu sieun teh kana katangtuan Allah. Karena tidak ada satu lambar pun rambut kecuali dia terjatuh dengan izin Allah. Jadi moal aya nu ragrag salembar oge daun kecuali Allah yang menentukan. Tah pertanyaan mah yakin teu kana katangtuan eta. Seperti saya kasih ambil contoh. Ada dua orang yang berobat, sama-sama dia punya penyakit mah. Lalu dokter mendiagnosa dan memberi obat yang sama. Kanu ieu obatna eta, kanu ieu obatna eta. Tapi nah nu ieu mah tereh cageurna, nu ieu mah can cager keneh.
Ieu teh nah obat nu salah. Bukan, ketentuan Allah lah yang berbeda. Ini harus cepat sembuh, nu ieu acan ditakdirkeun cager gitu. Jadi otomatis kan teu tiasa gitu dipaksakeun duana kudu cager. Jadi lain obar nu nyager ke. Ternyata kita bisa saksikan orang yang pakai APD tertutup rapat dengan masker dan lain-lain tapi terjangkit. Berarti pelindung itu bukan sifatnya fasilitas, tapi deui karena ketentuan Allah. Tapi keyakinan kita terhadap ketentuan Allah tidak bisa menafikan kehati-hatian. Anggar we kehati-hatian mah harus dilakukan sebagai ikhtiari. Matak dina takdir mah aya 3. Ya. Ikhtiari, ihtiyati, takriri. Ikhtiar we heula semampu mungkin untuk menghindari celaka. Terus ihtiyati, hati-hati agar tidak celaka. Kalau ikhtiar sudah, ihtiyati sudah, tapi tetap terjadi, berarti takriri, hanya bisa menerima. Berarti ikhtiarkan saja terlebih dahulu, tetap memakmurkan masjid. Berhati-hatilah dari apa yang bisa membuat timbul kemadorotan. Naon solusina gitu. Nah, jangan sampai terjadi masjid ditinggalkan, corona tetap menghampiri gitu. Gitu. Jadi dia terjangkit pada saat sedang jauh dari masjid. Ya, tuh. Maka ketika orang-orang sudah tidak memiliki rasa yakin kepada Allah dan dia lebih takut dengan sesuatu selain Allah, lebih mengedepankan sisi takut naluriah tibatan rasa sieun nu sifatna irodah, berarti mana deui jelema anu leuwih ruksak akidahna. Terus nalika masjid itu ditutup dan orang-orang terhalang untuk memasukinya, lalu masjid itu tidak menjadi makmur karena tidak ada yang memakmurkannya, mana lagi yang lebih rusak selain daripada masjid itu tidak makmur seperti halnya Rasul yang dihalangi dari Masjidil Haram. Nu tadi teh kan Masjidil Haram dihalangan dimakmurkeun ku Rasul jeung para sahabat teh. Ada pertanyaan, mana nu leuwih ruksak? Tibatan ngaruksak bangunan. Pasti yang lebih rusak itu adalah nu sifatna ma'nawi. Sabab Masjidil Haram mah pusat semua masjid. Lamun masjid eta ruksak, masjid eta sudah diisi ku jelema-jelema anu dolim, pasti semua orang akan berkiblat kepada kedoliman. Kan gitu. Talamun ayeuna pusatna masjid sudah tidak digunakan untuk mencari hidayah, melaksanakan ibadah, aya kumaha orang-orang yang di luar masjid. Tuh. Nah. Saur Ibnu Katsir, apabila keadaan orang yang bersifat demikian, yakni mereka yang disebut dalam ayat terakhir ini, terusir dari masjid-masjid Allah dan dihalang-halangi untuk mendatanginya, maka kerusakan apalagi yang lebih besar daripada hal tersebut. Naon deui nu leuwih ruksak tibatan jelema nu kausir ti masjid gitu. Itu pertanyaan Ibnu Katsir. Berarti kerusakan yang paling besar saat manusia terusir dari masjid. Gitu. Nah, berarti masjid itu harus tetap dijaga kemakmurannya. Maka pantes Grand Syekh Al-Azhar Ahmad At-Thayyib mengatakan, Grand Syekh Ahmad At-Thayyib saatnya wabah corona ini kan sempat mengatakan dalam salah satu pidato yang panjang, di sela-sela pidatonya mengatakan begini, kaifa lillahi ayaksifal gummata anil ummah waladina yatamannawna audatal maqahi aksaru minaladina yatamannawna audatal masajid. Bagaimana Allah akan mengangkat musibah ini dari umat
Jika orang-orang yang rindu ingin segera kembali lagi ke KPKP lebih banyak daripada orang-orang yang rindu ingin segera kembali ke masjid-masjid. Kan kia bahasa Grand Syekh Ahmad Thayyib. Ya. Ia mah berusaha memahami maksudnya. Bukan menafsirkan. Berusaha memahaminya. Jadi saur Grand Syekh kan, rekumaha wabah ia diangkat, musibah ia diangkat ku Allah ti umat, lamun umat dina hatena leuwih sono ka tempat ulin tibatan ka masjid. Berarti logika mafhum mukhalafahna lamun wabah hayang diangkat, lamun panyakit hayang diangkat, mun musibah hayang diangkat ku Allah, jelema kudu sono ka masjid. Pertanyaanna, siapa orang yang rindu terhadap masjid? Widai karena ayat hanya orang yang beriman ka Allah, poe akhir dan lain-lain. Pertanyaan anak, urang Bandungan engke ku urang lamun Ramadan seperti Ramadan sebelumnya. Pertanyaannya ya, cing Ramadan sebelumna ku urang kasaksian. Begitu selesai ibadah sebulan di bulan Ramadan, kamana jelema arinit. Siga kuda kencar ti gedogan, semua lari ke tempat rekreasi. Ka laut, ka derenten, you know derenten. I know. So, pasti maranehna kan bakal ulin gitu. Naon? Sebab dia sudah terkekang selama 1 bulan dengan ibadah Ramadan. Saat nanti beres corona, kemana mereka akan pergi? Cing, kira-kira kemana main arinitna? Pasti ke tempat pangulinan, tempat rekreasi, tempat mereka pergi. Allah Maha tahu itu. Mayoritas orang lebih banyak yang rindu terhadap tempat rekreasi daripada ke masjid. Mata krek kumaha diangkat ieu panyakit. Berarti mafhum nama lamun hayang diangkat panyakit kudu sono ngamakmurkeun masjid. Berarti lebih dekat dipahami lamun hayang diangkat ieu musibah sok makmurkeun masjid gitu. Gitu nu kapaham mah. Karena tidak ada yang layak dan pantas untuk ditakuti kecuali hanya Allah. Gitu. Nah, maka pantas Rasul pernah bersabda, menjauhi segala sesuatu yang buruk itu harus dengan cara tidak meninggalkan masjid. Seperti disebut dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad, dari Mu'ad bin Jabal bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya setan itu adalah serigala manusia. Setan itu serigala manusia. Mata ayah hadisnya. Harus berjamaah. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia akan dimakan serigala. Ya, paham ya? Nah, berarti agar terhindar dari setan, kita harus kuat berjamaah dan tidak berpecah belah. Beres. Nah, sama halnya dengan serigala kambing. Ia memangsa kambing yang jauh dan kambing yang memisahkan diri. Artinya tidak berjamaah. Kira-kira ari tempat berjamaah umat Islam di mana? Di imah atau di masjid gitu? Mata ke ayat hadis, kalau dalam satu kampung ada 3 orang lalu tidak didirikan sholat jamaah, maka akan dimakan serigala gitu. Maksudnya bakal dirontok ku setan gitu. Karena itu hati-hatilah kalian terhadap perpecahan. Karena dengan terusir dari masjid itu akan mendekati perpecahan. Jauh di masjid ge acan perpecahan mah geus. Berpeganglah kalian kepada jamaah. Cing page
karena jamaah itu. Gitu. Karena publik gitu. Ulah bercerai-berai artinya ulah jaga jarak. Gitu. Nyala air disebut jaga jarak tepan. Orang mah berpikir kan fisik. Ayo fisik mah boleh dijaga jarakna, lamun teh mah dibutuhkan, diperlukan, harus dijaga. Tapi hate mah ulah jaga jarak. Ieu mah virusna datang henteu. Hatena geus jaga jarak. Perpecahan terjadi, masjid pun tidak makmur. Ari disebut nu iman mah hayang. Terus kaituna wal masjidi, dan berhati-hatilah kalian terhadap masjid gitu. Nah, berhati-hati teh jangan sampai masjid menjadi tempat ditinggalkannya tadi semua hal-hal berkaitan sareng ibadah. Nah, maka ayat ini sedang berbicara bagaimana memakmurkan masjid itu agar masjid menjadi tempat untuk bisa menumbuhkan keimanan kepada Allah dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka ti dieu urang tiasa nyana kesimpulan bahwa saat umat Islam terusir dari masjid, rasa rindu terhadap masjid harus terus dipupuk. Nah, ieu tugas pemimpin bagi orang-orang yang dihimbau tidak ke masjid, harus dicari solusi bagaimana cara supaya umat Islam tetap memelihara rasa rindu ke masjid. Bisa henteu gitu. Bisa henteu pamimpin ngajaga rasa sonona ka masjid. Lamun henteu maka dia akan mendapatkan tekanan di yaumul hisab karena sudah memalingkan manusia dari kerinduan terhadap masjid. Mudah-mudahan Allah SWT memberi pertolongan pada kita dan kita tidak termasuk orang yang dolim yang menghindarkan diri dari memakmurkan masjid Allah SWT sebagai pusat semua aktivitas ibadah, yang ibadah itu merupakan inti dari kehidupan dan merupakan penentram dan penertib segala tatanan kehidupan. Sakitu nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan aya guna sareng paatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.